Qadha dan Qadar adalah satu garis kehidupan setiap manusia dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita imani. Beriman kepada Qadar adalah kita mengimani semua yang terjadi di alam semesta ini, yang baik maupun yang buruk. Karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan ditulis sebelum manusia diciptakan ke dunia ini. Pembahasan mengenai Qadha dan Qadar merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah takdir. Ketika kita keliru dalam memahaminya, maka kita pun akan keliru dalam memahami makna kehidupan. Dan terdapat dua aliran yang keliru dalam memahami apa itu Qadha dan Qadar. Yang pertama adalah paham Jabariyah. Paham ini berpendapat bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan. Jabariyah adalah paham menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Paham ini menganggap semua takdir itu dari Allah. Oleh karena itu, menurut mereka seseorang menjadi kafir atau muslim adalah atas kehendak Allah. Dan yang kedua yaitu paham Qadariyah. Paham Qadariyah punya pandangan ekstrim bahwa kitalah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dengan paham tersebut, mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata keinginannya sendiri, terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melepaskan kehendaknya sendiri. Lalu bagaimana pemahaman yang benar tentang Qadha dan Qadar? Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hakikat Qadha dan Qadar. Qadha adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali yang belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana. Dan Qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan dan telah terlaksana. Qadar sering disebut sebagai takdir. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa apapun yang terjadi dalam dunia yang fana ini dan menimpa diri kita, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita harus meyakini semua itu. Apapun yang terjadi pada kita, baik berupa kesenangan maupun kesedihan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Qadha sudah terwujud menjadi Qadar, maka itulah yang disebut sebagai takdir. Dan takdir dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat hubungannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, keadaan manusia semua melarat menjadi kecukupan karena usahanya. Semula belum mengerti menjadi mengerti karena berusaha belajar, dan sebelumnya sakit menjadi sehat karena berusaha berobat. Dan yang kedua yaitu takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Misalnya, kematian seseorang yang tidak dapat dimajukan atau dimundurkan sesaat pun.
Selanjutnya yaitu hubungan kodo dan kodar. Kodar tidak akan terjadi jika tidak ada kodo. Dengan demikian, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah terlebih dahulu, yaitu Lauh Mahfuz. Setelah mengerti pengertian kodo dan kodar, serta contoh kisahnya, maka bagaimana hubungan antara kodo dan kodarnya? Berikut ada beberapa hubungan antara kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kodo merupakan perencanaan dari kodar. Artinya, segala sesuatu yang akan terjadi itu didahului dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu disebut kodo, sedangkan pelaksanaannya adalah kodar. Dan yang kedua yaitu kodar merupakan perwujudan dari kodo. Artinya, pelaksanaan sesuatu itu merupakan tindak lanjut dari perencanaan. Dan adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada kodo dan kodar itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, dan yang kedua banyak bersyukur dan bersabar, dan yang terakhir bersikap optimis dan giat bekerja.